Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Untuk kali ini saya akan membawakan langsung, ya, karena kan memang dalam konten ini konten khusus saya, ya, tentang bicara esensi terkait dengan satu ataupun banyak hal ya yang memang fokus untuk kita bahas. Sahabat Ari, ya, kalau kita singgung dengan bahasa dekadensi, tentunya banyak orang yang belum memahami apa dekadensi, ya. Nah, kalau kita bahas dekadensi, ya, yang kali ini akan saya ulas secara mendalam, ya. Saya akan memahami dulu filosofi dekadensi itu sendiri. Nah, dekadensi itu tafsir terminologinya, ya, diartikan sebagai kemerosotan atau kemunduran. Nah, itu juga sejalan dengan tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, kalau kita bicara dekadensi, ya tentunya kita cerminkan pada fakta yang terjadi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kenapa muncul kemunduran, ya, dan kemerosotan nilai-nilai di dalam menjalankan tata kelola bernegara ini, ya. Tentunya banyak hal yang akan kita bahas, banyak hal yang kita akan ungkap yang menyebabkan dekadensi itu menjadi hal yang lumrah, ya, yang itu tidak menjadi satu beban moral lagi di tengah masyarakat, tapi sudah hal yang biasa atau bukan menjadi hal yang habit di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Sahabat Ari, ya, kalau kita bahas tentang dekadensi kenapa bisa mundur, ya, hal yang paling mendasar tidak terpraktekkan nilai-nilai Pancasila dan tidak menguatnya pondasi beragama, ya, oleh kita sendiri, ya, maupun masyarakat Indonesia secara luas. Kenapa kedua hal itu menjadi stressing point di dalam penyebab utama kemunduran atau kemerosotan akhlak, ya, elit politik maupun masyarakatnya, ya, karena memang kita tidak punya satu komitmen serius untuk membentuk karakter building dari suatu bangsa dan negara ini dari sisi perilakunya, yang itu membuat kita sendiri selaku masyarakat, ya, maupun elit yang menjalankan pemerintahan, ya, terkait dengan pelayanan publik maupun urusan-urusan pembangunan itu tidak benar-benar memberikan hal yang terbaik di dalam memberikan contoh suri teladan kepada masyarakat luas bagaimana leadership yang bagus di dalam memimpin, bagaimana melayani masyarakat selaku orang yang menjadi pelayan masyarakat, ya, tetapi juga bagaimana masyarakat memberikan hal yang terbaik untuk bersama-sama pemerintah di dalam memberikan kontribusi pemikiran dan juga berpartisipasi, ya, turut serta di dalam menyelesaikan masalah-masalah negara dan bangsa ini, ya. Nah, banyak hal yang kalau kita pelajarin, ya. Kalau saya baca beberapa literatur referensi tentang bagaimana dekadensi ini mengakar di tengah masyarakat Indonesia, ya. Ya, kalau kita pakai pemikiran Profesor Azyumardi Azra, ya, bahwa dekadensi itu lemahnya keabdaban, lemahnya keadaban politik, ya, dari elit pelaksana negara maupun masyarakatnya, ya, atau political civility, ya, political civility-nya itu memang belum menguat atau luntur, ya, keadaban politik itu, ya, sehingga membuat praktek-praktek ya, korupsi, praktek-praktek penyimpangan dalam menjabat, praktek-praktek menggunakan ayat di dalam politik, agama ditarik dalam pusaran politik, ya. Tentunya ini menjadi satu fenomena-fenomena yang nyata terjadi di tengah masyarakat yang kita sendiri juga mengaminkan akan hal itu bisa subur dan tumbuh di tengah masyarakat tanpa ada upaya untuk mencoba, ya, mengantisipasi, meminimalisir, bahkan menjadi aktor pembaharuan untuk bagaimana membuat perubahan-perubahan yang memang orientasinya untuk meningkatkan karakter bangsa yang tadinya sangat kuat atas kemerosotan nilai-nilai perilaku, nilai-nilai berbangsa dan bernegara ini, tapi bisa diwujudkan dengan peran semua pihak untuk turut serta, ya, secara komitmen serius, secara
tujuan yang sama untuk merubah tatanan negara menjadi lebih baik dalam pengelolaannya secara perilaku, beradab, ya, secara etika dan lain-lainnya. Ya tentunya pondasi keutamaan di dalam mewujudkan satu keadaban politik, moral politik, ya bagaimana kebijaksanaan, bagaimana kejujuran, keadilan dan kerendahan hati, ya baik pelaksana negaranya maupun masyarakatnya itu betul-betul terpraktekkan dan itu menjadi habit di dalam tengah masyarakat, ya. Dan itu menjadi satu ciri khas karakter bangsa itu sendiri. Sahabat Ari, dekadensi dalam praktek lainnya, ya, kalau tadi disinggung secara politik ada saya bahas, ya, itu money politik sangat kuat yang itu menjadi kemunduran dalam berdemokrasi. Bahkan lebih parahnya lagi, ya, janji politik kekuasaan, ya, itu menjadi satu hal yang lumrah dan memang harus dilakukan karena yang namanya politik dagang sapi itu menjadi satu nilai yang tidak penting, ya, satu nilai yang dianggap penting di dalam meraih satu kekuasaan, ya. Dan ini salah kalau itu dilakukan oleh kita secara sadar maupun tanpa sadar. Nah, hal lain yang saya ulas di dalam tulisan saya, dekadensi, ya, menggerus Ibu Pertiwi di dalam tulisan di media nasional dialeksis.com, ya. Itu saya juga mengulas bagaimana, ya, peran-peran pemerintah di dalam membuat satu perubahan-perubahan untuk menaikkan nilai moralitas, menaikkan nilai keadaban dari masyarakat maupun elit penguasanya. Ya, tentunya ini menjadi peran serius yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Nah, misalkan bagaimana secara solusi, ya, ketika kita bicara tentang dekadensi, kemerosotan atau kemunduran nilai, ya, adab ataupun etika politik, ya, pemerintah mengambil peran untuk membangun satu kurikulum tersendiri, ya, di pendidikan umpamanya untuk generasi ke depan agar kuat secara mental, agar kuat secara personal, yang itu tidak mudah tergerus oleh kepentingan personal maupun tidak tergerus dalam permainan politik kekuasaan maupun global, ya. Bahkan tidak sebatas itu juga, peran negara juga harus hadir untuk bagaimana melakukan penyadaran melalui agama, dan itu menjadi pondasi kuat agar orang-orang yang nanti akan duduk di pemerintahan itu juga memiliki panduan di dalam menjalankan roda pemerintahan secara agama yang itu menjadi nilai tersendiri agar mereka tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan kemerosotan atau kemunduran moralitas mereka sebagai pemimpin maupun pelaksanaan negaranya. Nah, hal lain juga bagi masyarakat juga jangan juga turut serta mengambil andil untuk memperkuat kemunduran atau kemerosotan itu menjadi satu hal yang dianggap sebagai potensi untuk keuntungan dengan bagaimana mengambil satu janji politik ataupun memanfaatkan dengan merupiahkan satu kepentingan politik, ya, dan itu akan menjadikan satu keadaan yang akan tidak pernah bisa berhasil untuk meminimalisir atau mengurangi atau meningkatkan moralitas keadaban politik dalam pemerintahan maupun dalam bernegara. Terpenting juga generasi muda juga harus turut serta peduli dan serius dan memahami tentang hak politik mereka, peran mereka, dan juga mempersiapkan diri untuk bagaimana secara serius bersama-sama agar mereka bisa mengambil posisi-posisi strategis ke depannya dengan mempersiapkan diri secara agama, secara mental maupun pengalaman-pengalaman yang nantinya akan membawa perubahan bagi negara dan bangsa ini dan tidak mudah mengalami tindakan-tindakan kemerosotan atau kemunduran atas kondisi ataupun lingkungan maupun pengaruh-pengaruh global yang akan membuat mereka terjebak ataupun membuat mereka tertantang ataupun akan dialami oleh mereka suatu saat nanti. Itu dari saya tentang bagaimana dekadensi menjadi satu hal yang
utama dalam permasalahan bangsa ini, dan itu menjadi serius untuk kita bersama-sama ya, secara kolektif, secara niat untuk sama-sama kita ubah keadaan ini menjadi lebih baik bagi generasi ke depan dan juga bagi kepentingan masyarakat luas dan negara dan bangsa ini. Sampai ketemu lagi dengan konten yang berbeda. Esensi selalu ada di Jalan Lari bersama saya. Sampai ketemu lagi, sekali lagi, salam Jalan Lari.